ke-9 ini berbunyi wa kullu mas'alatin la yanbani 'alaiha 'amalun fal khawdu fiha min at-takalluf ya alladhi nuhina 'anhu syar'an wa min dzalika ya kasratut tafri'at lil ahkam allati lam taqa wal khawdu fi ma'anil ayatil qur'aniyatil karimah allati lam yasil ilaiha al-ilmu ba'd wal kalam fil mufadalati bainal ashab ridwanullah alaihim wa ma syajara bainahum min khilaf wa likullin fadlu suhbatihi wa jazaa'u niyatihi wa fi ta'awuli manduha. Maksudnya setiap masalah, setiap persoalan, setiap isu la yanbani 'alaiha amal yang tidak praktikal ya, tidak melahirkan amal maknanya yang tidak praktikal. Ya, fal khawdu fiha minat takalluf, maka melibatkan diri dalam persoalan-persoalan dan perbincangan-perbincangan seperti ini dikira takalluf, dikira memberat-beratkan diri. Ya, dikira ya, memberatkan diri yang tidak perlu ya. Kita tidak disuruh tetapi kita sendiri mencari-cari perkara ya. Jadi kalau kita terlibat dengan perkara ataupun kita berbincang tentang perkara-perkara yang tidak praktikal, yang tidak membuahkan amal, yang tidak membuahkan amal di sini artinya tidak praktikal sama sekali. Ya. Minat takalluf dikira sebagai takalluf, memberatkan diri, alladzi nuhina anhu syar'an, yang mana syara' yang menegah kita untuk melakukannya. Ya. Dalam Quran Rasulullah menyatakan dalam Quran, wa ma ana minal mutakallifin. Ya, dalam Quran, dan aku tidak termasuk daripada orang-orang yang memberat-beratkan diri. Ya, contoh memberat-beratkan diri ataupun contoh membincangkan persoalan-persoalan yang tidak praktikal, contohnya ya, kasratut tafri'at lil ahkam allati lam taqa, banyak membincang tentang hukum-hukum furu', hukum-hukum ranting yang belum terjadi lagi ya. Jadi kita ingat ya, sebenarnya usul yang ke-9 nih ada kaitan dengan usul yang ke-8. Usul yang ke-8 kita dibolehkan untuk membincang perkara ilmiah. Ya, untuk mencari hakikat yang sebenarnya boleh. Ya, kita boleh membincang tentang perkara-perkara khilafiyah asalkan tadi ya dilandasi dengan ukhuwah dan sebagainya boleh. Tapi kita mesti ingat ada juga perbincangan-perbincangan yang kadang-kadang tidak praktikal. Ya, yang tidak praktikal. Nah, ya ini kita ditegah untuk melibatkan diri. Contohnya misalkan membincangkan tentang hukum-hukum yang belum terjadi lagi. Kalau ya, kalau seorang misalkan jatuh dari kapal terbang, sangkut di atas pokok kelapa ya, di situ tak ada air kan, boleh tak ya wudu dengan air kelapa, misalkan macam itu. Misalkan ya, jadi seandainya kalau macam itu ya. Nah, jadi benar nih kadang-kadang bincang di kedai kopi ya, macam-macam yang tidak melahirkan amal. Ini maksudnya. Tapi saatnya perbincangan itu pada tempatnya ya, di majelis ilmu ya. Di bincang para, walaupun bincang atau detail dia ada manfaatnya juga. Cuma yang ditegah nih kalau kita bincang di kedai kopi yang tidak melahirkan amal ya ini yang tidak digalakkan. Coba karena kalau kita baca buku fiqh pun perbincangannya pun detail ya. Kenapa lah para ulama ini bincangannya boleh tak hanya sholat dalam keadaan bogel ya. Jadi ada perbincangan dalam kitab fiqh ya, macam tak relevan sangat. Tapi rupanya ikhwah Mesir yang ini satu hari dia masuk penjara ya. Dia kena masuk penjara dan memang dalam penjara tuh dia dibogalkan. Baru diteringat pembincangan fiqh pada masa itu ya. Nah, jadi ada tetap relevansi dia kalau itu dilakukan di tempat yang yang sesuai dalam buku fiqh dan sebagainya. Tapi kalau kita bincang misalkan di kedai kopi ya, bincang saja bincang, walaupun itu masalah agama ya, tapi saja bincang yang tidak praktikal, maka ya ini dikira ya macam-macam. Kadang-kadang ya kita bertanya tapi sebenarnya tak praktikal sangat pertanyaan itu ya. Pertanyaannya hypothetical ya, bersifat hypothetical. Jadi ya ini tidak di kita ditegah ya.
Kemudian membincangkan tentang ayat Quran yang ilmu kita belum lagi sampai padanya. Banyak ilmu Quran yang ilmu kita belum sampai lagi padanya. Bincang tentang misalkan macam mana ya jin ifrit ataupun orang yang diberi ilmu tuh boleh bawa apa namanya singgasana Tubaki sudah masuk sekejap. Nah, bincang ya. Nggak akan selesai. Bincang semut yang bercakap itu semut jantan kan semut betina ya. Bincang gitu. Jadi dia tidak melahirkan amal ya saja-saja. Ya. Wal kalam fil mufadalah bainal ashab. Bincang tentang siapa kelebihan apa namanya? Mana yang lebih utama nih? Sayyidina Ali ke Sayyidina Abu Bakar? Ya, bincang tentang mana yang lebih. Sayyidina Ali ke Sayyidina Abu Bakar? Kok Sayyidina Umar? Nah, ya ini adalah perbincangan yang tidak ada manfaatnya lagi. Ya, kalaulah katanya Sayyidina Ali yang jadi khalifah, niscaya umat Islam tak jadi macam ni. Jadi bincang lagi perkara yang macam ni, yang historical, yang dah lepas, yang tidak praktikal. Ya, memang kita dibolehkan berbincang dalam masalah tadi, ya, seperti mana diberikan dalam usul yang ke-8. Tetapi ada perbincangan-perbincangan yang la yanbani 'alaiha amal. Perbincangan-perbincangan yang tidak melahirkan amal. Tapi kita kena ingat di sana ada ilmu kalam ya. Ilmu kalam ini ilmu tauhid untuk membela ataupun untuk melawan hujah-hujah orang yang ingin merosakkan akidah Islam. Nah, itu dikira praktikal ya, dikira ilmu yang berguna ya. Jadi ada dia punya tempatnya ya. Nah, ini yang tak kena nih apabila kita berbincang tidak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempat. Memang kadang-kadang orientalis dia menimbulkan ya persoalan-persoalan. Ada para ulama kita memang jawab dengan jawaban yang sebenarnya, ya. Tapi seandainya kita tidak boleh menjawabnya, tak perlu kita diskusikan. Ataupun kadang-kadang persoalan itu adalah persoalan yang bersifat spesifik, tak perlu kita generalkan. Misalkan, macam mana cara sholat di bulan misalkan? Macam mana nak menghadap kiblat dia? Lah, umat Islam tak ada seorang pun yang pergi ke bulannya ya. Jadi tak perlulah kita bincang sekarang nih. Kalau ada umat Islam yang pergi ke bulan pun ya, maka kita bagi fatwa untuk dia sajalah. Tak perlulah kita bincang di surat khabar, jadi debat dan sebagainya. Ini yang dikata ya, pembincangan yang tidak melahirkan amal. Bagilah fatwa pada dia khusus untuk dia. Datuk Syekh Muzaffar saya pergi ke ini, bagilah ya. Fatwa khas untuk dia saja. Tak payah kita bawa dalam surat khabar ataupun di radio berdebat ya, tentang masalah itu. Itu yang dikatakan la yanbani 'alaiha amal. Ya, sebab ya itu tidak akan melahirkan, tak praktikal untuk masyarakat awam, ya, untuk masyarakat umum. Jadi ada kadang-kadang perbincangan yang akan menyita masa kita saja tanpa menimbulkan manfaat apa-apa kepada kita ya, kepada dakwah dan sebagainya. Dan inilah perkara yang perlu kita hindari ya, dalam usul yang ke-9 ini. Ya. Jadi antaranya tadi juga membicarakan tentang pertelingkahan di kalangan para sahabat, ya, antara perang Siffin, ya, perang Jamal, ya, ini lagi para ulama kita sudah membuat keputusannya tentang hal itu. Dah, settle. Ya, tak perlu kita rongkai-rongkai lagi, tidak perlu kita ukit-ukit lagi. Ya, karena dia tidak akan melahirkan kesan apa-apa. Ya. Jadi itulah sebenarnya yang dimaksudkan pada usul yang ke-9. Jadi kalau kita nak berbahas pun bahas pada tempatnya. Boleh kita berbahas yang detail tuh. Kalau memang pada tempatnya. Kalau kita tengah mengikuti kelas fiqh misalkan, memang pada tempatnya. Kalau kita disuruh menulis ya atau research ya tentang satu isu, ya itu memang pada tempatnya. Tapi kalau kita bincang saja-saja ya, nah itu yang apalagi seandainya perbincangan ini membawa kita kepada perdebatan, permusuhan, ya, kebencian satu sama lain, maka ya ini lebih tercela lagi lah ya. Supaya kita tidak menghabiskan ya masa kita pada perkara yang tidak bermanfaat, walaupun atas nama agama ya, walaupun atas nama perbincangan agama ya.